Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan ujung 09 dari PBSI Angkatan 2025 kelas A. Dan ya, kembali lagi dengan tugasnya Bu Nina di mata kuliah apresiasi puisi. Tapi tugas kali ini itu beda, yaitu tugasnya ya tentang puisi juga, yaitu mencari struktur batin dan struktur fisiknya dari puisinya PS Rendra dengan judul Surat Cinta. Jadi untuk struktur apa, ayo? Ya udah, fisik dulu ya. Untuk struktur fisiknya ada 6, yaitu diksi, terus tuh tipografi, imaji atau pencitraan, terus tuh gaya bahasa atau majas, dan kata konkret, dan terakhirnya itu ada verifikasi. Oke, kita langsung masuk aja ya. Untuk diksinya itu dia sederhana, tapi dia apa ya, dia puitis di sini tuh dia ada magis dan sakralnya. Misalnya itu kayak hujan gerimis, terus tuh tabur mainan, apalagi ya, selokan, terus tuh dia dunia peri juga ada. Terus tuh tipografinya itu ya, kalau dari PPT-nya ibunya itu dia rata kiri ya, rata kiri. Terus tuh dia juga tipe puisi yang bebas, jadinya itu dia narasi aja, nggak ada yang ketentuan yang rumit. Dan kita lanjutkan ke bagian imaji atau pencitraan. Untuk diri dia ada 3: visual, auditori, dan taktil. Nah, untuk visualnya itu dia ya bentuk hewannya dijelaskan secara detail dalam bait dua ekor belibis bercintaan dalam kolam. Ya, kita kan bisa tahu ya visual belibis itu apa, terus tuh ya kolam itu apa. Iya, kembali lagi ke auditorinya itu dia bunyi ya, bunyi itu bagaikan bunyi tabur mainan, itu puisi di bait puisinya. Terus tuh ada di angin desah ya. Dan taktil itu perabaan atau kita bisa merasakan seperti kaki-kaki hujan yang runcing dan bagaikan berjuta-juta jarum alit ya. Terus keempat, gaya bahasa atau majas, yaitu ada 3, yaitu personifikasi, simile, dan metafora. Untuk personifikasi itu artinya apa ya kawan? Ya artinya yaitu dia benda mati tapi seolah-olah itu hidup. Jadi kayak contohnya angin desa, emangnya angin itu manusia? Enggak kan? Ya kayak gitu. Terus tuh kalau angin menangis ya anggapannya kayak manusia ya, tapi padahal beda, itu bukan makhluk hidup. Terus tuh lagi ada di karena langit ya gitu. Dan terus tuh simile itu dia perumpamaan menggunakan kata bagai atau seperti. Kayak bagaikan bunyi tabur mainan, bagaikan logam berat gemerlap, terus tuh bagaikan 1000 tangan gaib. Ya gitulah ya. Terus tuh metafora itu perbandingan secara langsung kawan. Terus tuh kayak apa sih maksudnya itu contohnya itu kayak engkau adalah putri duyung tawananku. Nah, terus tuh kantong rezeki dan restu wingit di dalam puisinya. Dan ya, untuk gaya bahasa udah. Terus tuh apalagi ya yang kita belum bahas? 2 lagi, kata konkret dan verifikasi. Kata konkretnya itu dia wujudnya itu nyata, sudah aku jelaskan di awalnya. Kayak dia itu apa ya, dia bisa ditangkap dari panca indera kita, seperti kayak kaca jendela, terus tuh pakai pengantin, kris keramat, koram, belibis, terus tuh selokan, dan hujan gerimis. Selanjutnya verifikasi itu ada rima, terus tuh ritme, dan metrum. Oke. Untuk rimanya sendiri itu dibagi jadi 3 lagi, yaitu repetisi atau pengulangan kata atau frasa. Pengulangan kata dan frasanya itu di bagian kutulis surat ini, terus tuh dinarti ya gitu ya. Terus tuh onomatome atau tiruan bunyinya itu di bagian mendesah ya. Sudah ada aku jelaskan yang awal tadi. Terus tuh sama bunyi bentuk interbunyi ya. Bentuk interbunyi itu dia pakai asonansi vokal. Asonansi vokal itu dia ya huruf vokal kayak a i u e o,
Nah dia pakainya vokal I, kayak wahai di nanti, terus tuh ku ingin kau, ya gitulah ya. Terus tuh ritmenya itu dia mengalun, dia kayak ya udah gitu, kayak baca aja, bukan baca aja, maksudnya kayak ya kita alunin aja sesuai narasi yang ada di puisi tersebut. Terus tuh dia metrumnya itu tidak terikat, karena dia itu kalau dari beberapa sumber dia termasuknya di puisi modern atau puisi bebas, jadi dia nggak sifatnya kaku gitu. Oke, segitu dulu dan kita lanjut lagi ke bagian bagian apa? Hayo, fisik udah, berarti batin. Oke, kembali lagi di struktur batin. Nah, struktur batinnya ini lebih sedikit, nggak sedikit juga, masih ada 4, yaitu ada tema, terus rasa, nada, dan amanat. Untuk temanya sendiri itu dia tentang percintaan, ya sudah ya dijelaskan, apalagi sudah tertera banget ya di judulnya itu surat cinta, ya pasti tentang cinta. Ya ada sih puisi tentang tobat, dia bukan tentang keagamaan, tentang cinta juga sih. Ya itu pun juga tahunya dari bunyinya. Terus tuh dia juga ada rasa tanggung jawab, karena di puisinya itu dia menceritakannya kayak dia benar-benar niat gitu untuk melamar si pujahan hatinya, benar-benar kayak siap untuk membina rumah tangga gitu. Terus untuk rasanya dia itu dia mempunyai ketulusan dan juga kejujuran. Si penyair tidak malu untuk mengakui dirinya sebagai penyair dari kehidupan sehari-hari. Maksudnya dia itu ya seorang puitis, seorang penyair. Terus dia ada rasa keberanian dan juga kelembutan dari magisnya. Magisnya itu kayak dia itu menggunakan kata-kata yang magis juga, kayak ya lembut lah gitu. Terus tuh untuk nada sendiri dia juga tipe membujuk atau merayu. Terus tuh deklaratif atau menyatakan itu kayak melamar gitu langsung, dan ada muatan sakralnya juga. Dan terakhir yaitu amanat. Amanatnya itu dia cinta itu butuh keberanian untuk melangkah lebih jauh. Terus tuh penerimaan diri adalah kunci. Maksudnya itu penyair menunjukkan bahwa sebelum mencintai orang lain, kita harus tahu siapa diri kita. Dia membuktikannya lewat sebuah baitnya juga, yaitu tiada lebih buruk dan tiada lebih baik daripada yang lain. Terakhirnya itu adalah cinta adalah pelindungan. Jadi itu dia menyebutkan di bait ibu anak-anakku, penyair memberikan pesan bahwa tujuan akhir dan dari cinta sejatinya adalah membangun keluarga dan memberikan masa depan dan rasa hangat juga. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di tugas bunyinya selanjutnya. Pasti ada lagi, yaitu ya sudah di spoiler sebelumnya, ibunya bilang bakal ada ya mereview materi dari kelompok lain. Sekian, terima kasih.